Halo brother, kali ini gue akan review film Bird Box yang rilis tahun 2018. Film ini memiliki alur maju mundur, akan tetapi alur ceritanya begitu unik dan bakalan membuat lu greget-greget pas lagi nonton. Langsung saja, tanpa basa-basi, kita mulai intronya. Awal cerita memperlihatkan seorang ibu yang mendidik anaknya dengan begitu tegas. Si ibu ini mengatakan ke anaknya, "Pokoknya lu semua jangan buka penutup mata dalam keadaan apapun. Kalau enggak lu semua mati." Kemudian sang ibu pun membawa anaknya pergi ke sungai bersamanya untuk menaiki perahu. Dan scan berpindah ke 5 tahun sebelumnya. Di sini ibunya masih hamil besar dan dia akan pergi untuk memeriksa kandungannya dan ditemani oleh temannya. Sebelum dia berangkat, mereka melihat sebuah berita di mana orang-orang pada bunuh diri secara massal di Rusia. Namun saat itu mereka masih menghiraukan kejadian tersebut. Alangkah terkejutnya si ibu saat melihat orang-orang tiba-tiba mendagorkan kepalanya ke kaca. Sang ibu pun sadar bahwa kejadian di Rusia mulai tersebar ke negaranya. Sang ibu pun bergegas dengan temannya dan di luar pun ternyata kondisi sudah sangat kacau, di mana orang-orang pada berlarian, bahkan ada yang menabrakkan mobil. Temannya yang sedang mengendarai mobil seolah-olah melihat sesuatu. Tiba-tiba saja dia menangis dan menabrakkan mobil yang dikendarainya. Mereka berhasil selamat, namun temannya malah lanjut menabrakkan dirinya ke sebuah truk. Si ibu pun benar-benar terkejut, dia pun lari mengikuti orang-orang yang sedang berlari. Namun si ibu terjatuh. Si ibu pun akan ditolong oleh wanita yang ada di dekat rumah. Saat wanita tersebut ingin menolongnya, tiba-tiba saja dia seperti melihat ibunya. Lalu dia bunuh diri. Dari sini gue mulai punya gambaran kenapa si ibu begitu tegas kepada anaknya supaya tidak pernah melepaskan penutup mata. Jadi di sini seperti ada hantu atau siluman atau alien, apapun itu namanya. Si hantu ini punya kemampuan seperti Sharingan di anime Naruto, yang mana orang yang terkena kemampuan tersebut akan terkena genjutsu dan bunuh diri. Lanjut ke cerita, si ibu pun akhirnya ditolong oleh seseorang. Untuk mempermudah, sebut saja dia Sasuke. Sasuke membawa sang ibu ke sebuah rumah. Rupanya, ada beberapa orang juga yang memasuki rumah tersebut. Mereka semua diizinkan oleh pemilik rumah. Semua jendela pun ditutup. Kondisi makin parah karena semua sinyal lenyap, sehingga mereka tidak dapat mengetahui informasi lebih lanjut mengenai tragedi tersebut. Esok harinya, ada lagi yang mengetuk pintu rumah. Orang tersebut meminta agar dirinya bisa masuk. Sasuke pun meminta yang lainnya untuk memejamkan mata. Saat Sasuke membukakan pintu, yang masuk adalah ibu hamil juga. Jadi, kedua anak yang di-scan awal, rupanya salah satunya adalah anak dari ibu ini. Menurut analisa tim kami, yang anak kandung pasti bocil ini. Kalau salah, kami akan donasikan uang 5.000 ke bocil yang anak kandung. Kemudian sang pemilik rumah di sini punya ide untuk menguji coba apakah hal ini dapat berpengaruh lewat kamera CCTV atau tidak. Dia mengikatkan dirinya agar tidak bunuh diri dan menonton melalui CCTV. Ternyata genjutsunya benar-benar kuat sehingga pemilik rumah tetap terkena efek dan bunuh diri. Scan maju kembali, mereka semua sudah di perairan. Dan sepertinya perjalanannya sudah jauh. Di sebuah sungai yang tenang, tiba-tiba muncul sebuah suara.
dan rupanya memang ada orang di sana. Orang tersebut memaksa mereka untuk membuka penutup matanya. Namun orang tersebut berhasil ditaklukkan oleh sang ibu. Lalu Scan mundur lagi ke flashback. Mereka semua kehabisan makanan yang membuat mereka harus berkunjung ke Borma. Namun bagaimana caranya? Ternyata mereka cukup pandai. Mereka menutup semua kaca mobil dan maju menggunakan sebuah GPS. Di perjalanan mobil seolah melindas sesuatu. Namun Sasuke di film ini sangat begitu optimis. Menurut Sasuke, itu hanya polisi tidur. Padahal sudah jelas itu adalah mayat. Akhirnya mereka berhasil tiba di Borma. Mereka pun mengambil persediaan sebanyak-banyaknya. Tiba-tiba saja ada orang yang mengetuk-ngetuk pintu di Borma tersebut. Orang tersebut meminta dibukakan pintunya. Namun rupanya orang ini orang yang tidak normal. Orang ini ingin membuat mereka semua melihat hantu tersebut. Menurut orang ini, hantu ini sangat indah. Dan semua orang harus melihatnya. Karena sadar orang ini berbahaya, pintu pun ditutup kembali, namun sudah terlambat. Lalu pria gendut ini melakukan aksi heroik dengan mendorongnya keluar. Pria gendut pun terkena genjutsu dan bunuh diri. Scan berpindah ke masa kini lagi. Boy terjatuh dari sungai, namun masih bisa ditolong ibunya. Singkat cerita, mereka pun mendarat untuk mencari persediaan. Ibunya menyuruh Boy dan Girl untuk tetap diam dan sembunyi di dalam selimut. Di sini Girl malah nongol dari selimut. Padahal ibunya bilang untuk jangan nongol. Cerita makin greget saat Girl benar-benar keluar dari perahu. Sebenarnya kalau bocilnya agak tuaan dikit, misal 10 atau 20 tahunan, gue gak akan begitu greget kalau dia mati. Ini bocilnya masih bayi, bro. Halo si ibu, cik atuh narik tali teh biasa, ngarewas wae. Karena saya capek, kita lanjut di part 2. Terima kasih telah menonton. Salam para fresh graduate.